Selamat sore, apa kabar Anda pemirsa SBO TV Spirit of the City? Saya Yudi Kemal menjumpai Anda di Teknovasi, Teknologi dan Inovasi. Ini adalah sebuah program yang cukup luar biasa, persembahan dari SBO TV dan juga data utama .net.id, Cyber Technology, betul. Dan seperti biasa, bukan seperti biasa, ini adalah program kita yang pertama begitu, yang memang nanti akan kita bahas banyak hal tentang teknologi dan inovasi. Yang seperti Anda ketahui bahwa teknologi tidak berhenti hanya pada satu titik, pun itu juga yang terjadi pada inovasi yang kita memang sangat butuhkan terus dan terus. Kecerdasan baik itu merupakan kreativitas ataupun juga mungkin idealnya tersupport oleh teknologi. Nah, ini ada 3 narasumber saya yang juga nanti akan sharing dan ngobrol. Mereka sudah handal semua. Langsung aja kayaknya saya ingin berkenalan dengan 3 bapak-bapak yang luar biasa yang mudah-mudahan sih sudah ini ya, sudah berbuka puasa semua, karena emang ini adalah kita baru saja melaksanakan buka puasa dan azan maghrib sudah berkumandang. Kita langsung menyapa saja. Saya punya bapak-bapak yang cukup luar biasa. Ada Pak Wawan Setiawan selaku pengamat teknologi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Seger kayaknya ya. Baik, karena sudah berbuka puasa. Ya, bulan puasa, bulan suci. Bulan suci. Sehingga membuat kita segar. Segar, betul. Dan nanti siap juga untuk sharing sama kita di sini di Teknovasi. Selamat datang. Kemudian saya juga ada Pak Aditya Wisnu Sasmita, Brand Manager Data Utama Surabaya, Data Utama .net.id, Cyber Technology. Selamat sore. Sore. Pak Adit. Ya, Pak Adit ini juga kayaknya sudah segar, Pak. Alhamdulillah. Berbuka juga ya. Nah, ini Pak Adang Kurniawan juga sudah bergabung bersama kita. Bapak Adang Kurniawan ini dari Dinas Kominfo Pemerintah Kota Surabaya. Selamat sore Pak Adang. Selamat sore. Kita berjauhan tapi nggak apa-apa Pak ya. Cukup dekat dengan tema kita yang akan kita bahas hari ini adalah Think Different. Saya mau ke Pak Wawan Setiawan dulu. Sebelum saya ke Pak Wawan, saya juga ingin mengingatkan pemirsa SBO TV, pemirsa Teknovasi, bahwa nanti kita juga bisa ngobrol bareng Pak ya. Bisa. Santai sekali, silahkan 820 20 15 031 820 20 15. Nanti Anda bisa ikut ngobrol sama kita di sini. Kita akan ngobrol banyak tentang teknologi dan inovasi. Ini adalah first episode, so Anda jangan membuang-buang kesempatan. Kita juga akan hadir sekitar 2 minggu sekali. Jadi ini kesempatan sekali bertemu dengan 3 bapak-bapak handal ini. Langsung ke Pak Wawan, seperti tadi saya ingin ke Pak Wawan. Pak Wawan, ini kan kita kalau misalnya ngomongin teknologi gitu ya, tidak akan terbatas begitu. Iya, betul. Terus. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong soal teknologi, ini apa yang perlu pemirsa tahu yang kadang-kadang mereka hanya merasa ada di zona nyaman saja, bahwa oh sih ya, saya merasa ini cukup kok buat support saya bekerja, saya beraktivitas gitu. Tapi sementara mereka kurang banyak menggali apa sebenarnya yang bisa di-educate gitu melalui sebuah teknologi. Saya lihat teknologi berkembang terus, selalu ada yang baru karena hasil inovasi. Orang-orang saya lihat dari Silicon Valley, Sekolah Kufo, mereka selalu inovasi, membuat sesuatu yang baru. Dan kemarin saya baca riset terakhir bahwa di dalam riset orang itu mencari bukan sesuatu yang mewah, tapi yang impression, takjub. Sebenarnya iPad misalnya ini harganya cuma 1 juta tapi menakjubkan. Betul. Pasti Anda beli. Sebenarnya bukan mahalnya, takjubnya. Takjubnya ya Pak ya. Bisa begini. Bisa di touch, bisa langsung berubah gitu ya. Apalagi Google Glass nanti. Iya. Langsung bisa keluar gini. Ini takjub sebenarnya. Gitu. Jadi inovasi ini tidak hanya sekedar cost atau biaya atau tapi suatu ketakjuban baru. Iya. Suatu ketakjuban, terus membuat ketakjuban baru. Dulu komputer besar sekali, kemudian dibuat kecil, menakjubkan oleh Bill Gates, sehingga di pasaran banyak. Steve membuat komputer menjadi gabungan dari art, humanities, sehingga menjadi sesuatu yang menakjubkan. Ada mouse, tampilannya grafisnya bagus, dan tidak kalah Google terakhir membuat Google Glass. Itu sebenarnya kita juga gimana ya, mungkin pemakaian tidak terlalu signifikan bagi kita, tapi ini sesuatu yang menakjubkan. Ternyata orang itu suka sesuatu dengan yang menakjubkan. Jadi itu dulu yang ditampilkan ya, takjub dulu orang-orang, amaze dulu orang-orang. Setelah itu baru ingin tahu sebenarnya ada apa di dalamnya. Betul. Nah, ini inovasi juga tanpa sesuatu yang menakjubkan, saya kira juga tidak ini ya.
tidak akan terlalu fenomenal. Ya, betul. Baik. Jadi memang mungkin paling tidak impress dulu orang-orang, kita bikin impress dulu, baru mereka akhirnya jadi ingin tahu dan ingin belajar terus ya. Betul. Nah, ingin belajar terusnya itu harus terus diakomodasi, begitu kan? Dan ini yang mengakomodasi nanti Pak Adit ya. Tapi saya malah justru nanti terakhir ke Pak Adit karena akan lebih banyak apalagi yang pengen digali dari sebuah teknologi dan inovasi yang disupport oleh Pak Aditya gitu dari Data Utama. Tapi saya mau ke Pak Adang dulu. Pak Adang, nah ini yang menarik kalau dari kita ngomong pemerintahan gitu, kantor pemerintah ataupun juga birokrasi ya, kita biasanya menyebutnya demikian. Ini kan kadang-kadang mohon maaf tidak menjustifikasi, tapi banyak stigma masyarakat juga. Kemudian yang terjadi juga bahwa kadang-kadang dibilang bahwa kalau di birokrasi kayaknya nggak terlalu melek tuh soal teknologi. Nah, ini gimana nih Pak? Kalau misalnya ada statement seperti ini, kalau Pak Adang bisa kayak Pak Adang enggak, Pak Adang hits saja pakai iPad gitu ya Pak ya. Bawa tablet. Ya oke. Sebenarnya kalau stigma seperti itu bisa dikatakan umumnya masyarakat umum, tapi untuk khusus Surabaya itu saya kira tidak berlaku. Tidak karena berlaku. Saya katakan tidak berlaku kenapa? Justru di Surabaya masalah teknologi menjadi tolak ukur juga. Contoh Pemkot sendiri bukan hanya main-main, kita punya fiber optik sendiri sebanyak 48 km. Fiber optik pemerintah kota Surabaya 48 km. Itu coveragenya Ron Surabaya. Ya, sampai sudah dari pemerintah kota Surabaya giring sampai ke timur, sekarang sudah titik akhir, sudah sampai di kita masuk ke dinas pendidikan, masuk ke Bappemas KB, sampai kepada dinas kesehatan, dinas perhubungan, kurang lebih 48 km. Insya Allah pada tahun ini dan tahun depan ada penambahan lagi. Mungkin Surabaya akan kita ring dengan fiber optik milik pemerintah kota Surabaya. Luar biasa. Mungkin perlu diapresiasi. Ini luar biasa ya. Jadi Anda pemirsa silahkan kalau misalnya juga ada pertanyaan-pertanyaan 820 2015 ini kita akomodasi untuk bertanya dengan bapak-bapak yang luar biasa juga ada di sini. Itu tadi salah satunya ya yang akhirnya dibilang sama Pak Adang nggak ada tuh pemerintah sekarang nggak melek teknologi dan juga inovasi. Buktinya kita punya fiber optik 48 km. Apa lagi Pak? Dari sisi sistem baik. Kan kita juga punya SDM khususnya dari Kominfo sendiri ya. Itu punya SDM memang arahnya bidang ilmunya ke sana. Kita bahkan menciptakan beberapa sistem ya. Contoh dalam bentuk e-surat. E-surat itu istilahnya paperless ya. Paperless saya sebagai pimpinan di sana atau siapapun pimpinan saya cukup keluarkan di sini, dia bisa disposisikan ke bawah. Dan bukan hanya sekedar ini contoh dari Satpol PP. Setiap surat yang didisposisikan kepala dinas turun ke bawahnya akan keluar ke saya. Jadi tidak lagi menggunakan semua gitu kita posisi ada di luar, ada rapat tanpa kita membawa perangkat ini, kita cukup pada HP yang paling murah dengan SMS gateway kita bisa dapat diinformasikan bahwa ada surat masuk kita. Infonya isinya apa, dari mana. Seumpama pada saat itu memang pada hari itu harus mendadak berangkat, kita nggak harus ke kantor dulu, kita langsung berangkat ke tujuan yang ada di surat ini. Pak Wawan ini juga satu movement yang harus ditiru. Surabaya loh, ya kan? Belum lagi kalau kita ngomong beberapa kota besar di Indonesia. Berarti kalau begitu Anda sudah bisa menilai sendiri stigmanya seperti apa ya sebenarnya ya. Baik, saya ke Pak Adit. Pak Adit, nah ini sekarang menjawab semua teknologi dan inovasi yang sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Wawan. Pak Adang juga membenarkan bahwa di instansi pun, di sebuah birokrasi pun sudah diaplikasikan begitu, sudah real wujudnya. Nah, sementara kadang-kadang masih ada problem-problem lain dari teknologi support ini yang mungkin dari sisi harga mahal gitu, kadang-kadang masih harus kita jawab, atau juga mungkin sejauh mana kalau Pak Adit dari datautama.net.id cyber technology ini memberikan mediasi itu semua, support itu semua untuk kelancaran kita yang ingin terus sekali membuat teknologi kita ini semakin luar biasa, Pak. Ya, sebenarnya karena Mas Wawan ini juga guru kami dan pernah di Data Utama juga. Beliau mengajarkan bahwa orang berpikir itu harus melawan arus. Jadi kalau orang ke B kita ke A, kalau orang ke A kita ke C, begitu ya. Nah,
Kalau saya yakin bahwa semua layanan teman-teman ISP lain sama, ya kan. Kalau penjualan pasti sama, tenaga penjualan sama. Nah, kalau mereka ke arah B, kami punya diinspirasi oleh Mas Wawan waktu itu adalah berpikir melawan arus ke A gitu ya. Oke. Jadi saya melihat sistem MLM atau penjualan langsung itu belum diterapkan di ISP gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Menarik. Nah, sehingga kami terapkan program reseller. Nah, jadi bukan kami sendiri jual, tapi juga ada ke beberapa reseller dan mereka bisa bergabung dan mendapatkan keuntungan juga dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Syarat dan ketentuan berlaku. Terobosan dalam hal marketing. Terobosan dalam hal marketing. Karena kalau teknologi saya kira sama ya Mas Wawan ya. Semua teknologi sama karena kita mohon maaf masih jadi konsumen. Apa yang dari Google produk kita makan, apa yang makan kita masih menjual dulu. Nah, terobosan kita dari marketing. Sementara ini teman-teman dan dimotivasi juga oleh Mas Wawan, mungkin dalam acara selanjutnya gantian bukan saya, mereka yang engineer, yang hasil motivasi Mas Wawan juga yang akan mempresentasikan hasil research and development-nya. Gitu. Luar biasa. Jadi dari sinilah think different-nya kita gitu ya. Yeah. Melawan arus. Melawan arus. Yeah. Kalau orang-orang lain ke A, kita harusnya out of the box. Kalau kita ke follower. Kalau kita jadi follower terus, mau sampai kapan? Akhirnya biasa-biasa aja. Tidak tercipta inovasi gitu ya Pak Wawan ya? Tidak tercipta sesuatu yang wow. Yang membuat orang akhirnya jadi amazing gitu tadi. Betul. Menarik. Pak Wawan, Pak Adit, Pak Adang, dan saya Yudi Kemal masih akan terus ada di Teknovasi ini, di SBO TV Spirit of the City. 8.20, 20, 15 akan masih terbuka lebar untuk Anda pemirsa, silahkan hubungi kami untuk ngobrol-ngobrol sama kita, santai saja hari ini ya kan, karena relax, kita baru berbuka puasa. Cuman kita mungkin ingin memberikan kesempatan bapak-bapak ini untuk minum dulu, karena kayaknya tadi minumnya juga masih belum terlalu puas gitu ya. Kita break dulu bapak-bapak ya. Kita akan kembali saat lagi hanya di Teknovasi, teknologi dan inovasi.